Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas dengan materi kepunahan dan evolusi. Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau kelompok takson. Kepunahan telah terjadi secara terus-menerus sepanjang sejarah kehidupan. Laju kepunahan meningkat tajam pada peristiwa yang dikenal dengan kepunahan massal, di mana evolusi makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh kepunahan massal. Makhluk hidup yang bertahan melalui masa kepunahan massal akan terus berevolusi dan beradiasi membentuk komponen makhluk hidup yang kita kenal sekarang ini. Adapun faktor-faktor penyebab kepunahan massal suatu spesies, yang pertama adanya daya regenerasi yang rendah, di mana hewan maupun tumbuhan sulit untuk bertahan hidup dikarenakan situasi dan kondisi yang langka untuk bisa tumbuh dan berkembang dan menjadi dewasa. Yang kedua, adanya campur tangan manusia. Seperti kita ketahui bahwa adanya perburuan liar dan penebangan hutan yang dijadikan pemukiman. Yang ketiga, adanya bencana alam. Ya, bencana alam ini yang kita kenal seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, gunung meletus atau yang lainnya itu. Dan yang terakhir adalah didesak populasi lain yang kuat seperti adanya kompetisi antar spesies. Setelah kepunahan ada yang dinamakan kepunahan massal, di mana kepunahan massal ini merupakan peristiwa menurunnya keanekaragaman hayati di dalam bumi atau di bumi, di mana kepunahan massal adalah periode dalam sebuah bumi di mana sejumlah besar spesies akan mati secara tidak normal dan serentak dalam jangka waktu yang terbatas. Kepunahan massal merupakan berkurangnya peristiwa keanekaragaman serta berlimpahnya secara drastis ketika kepunahan meningkat daripada spesies. Peristiwa kepunahan massal biasanya ditandai dengan perubahan besar dalam hal keanekaragaman dan kelimpahan organisme multiseluler. Hal ini terjadi karena laju kepunahan meningkat dibandingkan dengan laju spesiasi, di mana kita ketahui bahwa spesiasi adalah sebuah proses evolusi yang muncul spesies baru. Pada kepunahan massal kita kenal dengan timeline kepunahan. Timeline kepunahan ini yang pertama adanya Ordovicium silurian. Ini terjadi pada 430 juta tahun yang lalu, di mana pada masa ini kepunahan massal Ordovicium silurian ini memiliki dua puncak kejadian yang dipisahkan oleh ratusan ribu tahun. Kehidupan makhluk hidup sebagian besar berada di laut, berkurang secara drastis seperti Echinodermata, yang itu hewan berduri seperti bintang laut dan teripang. Kemudian Trilobita. Trilobita ini kelompok fosil daripada Arthropoda. Kemudian kita kenal lagi Astrocoda. Astrocoda ini adalah anggota hewan yang bertulang belakang. Kemudian Brachypoda. Brachypoda ini sejenis seperti kerang, seperti kerang dari filum Lapotrochozoa. Secara keseluruhan akan punah berkisar 70% dari kehidupan laut. Kemudian ada namanya Latedefonia. Ini terjadi pada 359 tahun yang lalu. Ini merupakan kepunahan terbesar ketiga dari 5 peristiwa kepunahan besar dalam sejarah bumi. Dalam hal ini persentase jenerah yang punah. Kepunahan terutama mempengaruhi kehidupan laut, dan pada akhir Devonian terbentuk karang besar yang dibangun oleh stromatolith di lautan, sedangkan di daratan dipenuhi oleh tanaman dan serangga. Tumbuhan vaskular yang menjadi tinggi akan mengubah tanah serta biota,
dibangun oleh stromatoloid di lautan ini. Kita ketahui bahwa stromatoloid ini adalah sebuah gundukan atau kolam bahan sedimen yang berbentuk lembaran seperti berlapis-lapis ya. Kemudian ada namanya Permine. Permine ini kepunahan terbesar terjadi 248 tahun yang lalu, di mana peristiwa kepunahan massal yang paling parah di bumi karena menyebabkan 96% spesies di muka bumi ini punah. Kemudian pemulihan kehidupan di bumi jauh lebih lama daripada kepunahan-kepunahan lainnya. Bahkan ini adalah satu-satunya kepunahan massal yang pernah serangga alami sepanjang sejarahnya. Pada peristiwa ini ya begitu kompleksnya sehingga ada 2 tahapan terpisah yang terjadi tersebar dalam jangka waktu lebih dari jutaan tahun. Di mana tahap-tahap kepunahan Permine ini, yaitu tahap pertama atau kita kenal dengan tahap awal, adalah karena perubahan lingkungan secara bertahap, termasuk karena perubahan permukaan laut, meningkatnya kekeringan, dan pergeseran pola sirkulasi laut yang didorong oleh perubahan iklim. Itu untuk tahap pertama, kepunahan Permine pada tahap pertama. Kemudian ada namanya kepunahan Permine pada tahap terakhir yang kita kenal dengan fase terakhir. Hal ini disebabkan oleh peristiwa bencana, yaitu peristiwa gunung berapi raksasa meletus, sehingga terjadi peningkatan vulkanisme yang paling ekstrim. Dengan letusan-letusan tersebut memuntahkan lava dan debu dan menghasilkan CO2 yang menghangatkan iklim global tertinggi, di mana perbedaan suhu yang berkurang antara khatulistiwa dan kedua kutub memperlambat percampuran air laut yang akan mengurangi jumlah oksigen yang tersedia bagi organisme laut, sehingga terjadilah kepunahan kehidupan laut pada periode Permine ini. Kemudian pada kepunahan massal pada periode Triasik atau Jurassik itu yang terjadi selama 18 juta tahun terakhir periode Triasik. Kepunahan ini melanda kehidupan laut dan kehidupan di darat, di mana untuk kehidupan laut terumbu karang dan sejumlah besar moluska dan reptil laut menghilang dan mati. Sedangkan di darat banyaknya amfibi besar yang dimangsa. Dinosaurus mulai muncul dan memegang peran yang dominan dalam periode Jurassik yang kita kenal. Kemudian ada lagi periode yang namanya Cretaceous Tertiary yang kita kenal 65 juta tahun yang lalu, di mana kepunahan massal periode ini menandai perbatasan antara era Meso yang kita pelajarin minggu yang lalu, itu antara era Mesozoikum dan Konozoikum. Peristiwa ini memusnahkan lebih dari separuh spesies laut dan melenyapkan banyak famili tumbuhan berbunga dan hewan darat, termasuk bagian besar daripada dinosaurus. Kepunahan massal Cretaceous Tertiary juga dikenal sebagai masa kepunahan kematian dinosaurus, yaitu di mana pada saat itu adalah puncak kejayaan dinosaurus. Pada dasarnya semua dinosaurus non-unggas, Mosasaurus, dan banyak spesies tanaman dan invertebrata punah, di mana mamalia melewati batas dengan beberapa kepunahan dan mulai radiasi adaptif yang sangat sukses. Adapun penyebab utama daripada kepunahan massal, di mana ketika perubahan iklim atau lingkungan terjadi secara drastis, makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru akan punah. Jadi salah satu penyebab utama itu adanya perubahan iklim. Nah, faktor-faktor perubahan iklim yang sangat drastis ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, di mana makhluk hidup yang hidup saat ini adalah keturunan makhluk hidup yang memenuhi prasyarat adaptasi setiap kali dunia mengalami perubahan. Jadi makhluk hidup yang masih dapat bertahan hidup karena sudah melalui proses atau melalui tahap-tahap adaptasi. Adapun penyebab peristiwa tersebut,
Penyebab peristiwa kepunahan massal atau terjadinya perubahan iklim secara drastis, yang pertama kita kenal dengan teori hanyutan benua. Yang kedua, teori vulkanisme. Ketiga, teori meteorit atau supernova. Yang keempat, teori glasiasi. Teori hanyutan benua, di mana perubahan muka daratan mempengaruhi keberadaan makhluk hidup secara terestrial, di mana perubahan permukaan laut mempengaruhi makhluk hidup yang ada di lautan. Nah, ini salah satu faktor penyebabnya, ya. Terjadinya kepunahan makhluk hidup di dalam dasar laut, yaitu kita kenal dengan teori hanyutan benua. Kemudian ada namanya teori vulkanisme. Ini teori vulkanisme ini yaitu yang kita kenal dengan letusan besar gunung berapi, khususnya banjir atau erupsi basal akan mengeluarkan karbon dioksida atau sulfur dioksida dan aerosol yang akan menyebabkan kepunahan massal. Kita ketahui efek daripada terjadinya gunung meletus ini luar biasa dahsyatnya, di mana terjadinya perubahan iklim yang sangat dahsyat, yang sangat drastis, sehingga makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi atau tidak dapat bertahan hidup maka akan punah. Sehingga makhluk hidup yang dapat melalui proses adaptasi ini yang bisa dapat bertahan sampai sekarang. Kemudian yang kita kenal dengan teori meteorit atau supernova, di mana badai meteor dengan ukuran yang besar yang mencapai bumi dapat menciptakan kepunahan secara langsung maupun tidak langsung, di mana terjadinya penutupan cahaya matahari oleh awan debu, kemudian terjadinya penurunan suhu bumi dan penurunan perkembangan tanaman. Jadi kita ketahui bahwa terjadinya penurunan perkembangan tanaman karena faktor yang berhubungan dengan cahaya matahari, ya. Jadi penutupan cahaya matahari oleh awan dan debu sehingga cahaya matahari tidak dapat menembus bumi yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan tumbuhan, yaitu berhubungan dengan proses fotosintesis. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah teori glasiasi. Teori glasiasi terjadi adanya zaman es yang menyebabkan cuaca bumi menurun secara drastis. Jadi berhubungan dengan suhu yang drastis sangat rendah. Kalau gunung berapi tadi kita ketahui bahwa perubahan iklim yaitu karena terjadinya peningkatan suhu yang sangat tinggi. Sedangkan ini kebalikannya adalah zaman es yang menyebabkan cuaca bumi menurun secara drastis, atau iklim yang terjadi di bumi menurun secara gratis, suhunya menurun secara drastis dan menimbulkan kematian massal pada organisme yang tidak dapat beradaptasi. Menurunnya suhu bumi sebanyak 1 derajat saja sudah dapat memperluas lingkungan kutub menjadi beberapa puluh ribu kilometer. Nah, dan hal ini menyebabkan kematian organisme di sekitar daerah tersebut. Nah, inilah adanya teori-teori faktor penyebab kepunahan massal tadi yang kita ketahui ada 4 tadi, ya. Teori hanyutan benua, kemudian teori vulkanisme, teori meteorit atau supernova, teori glasiasi. Tetapi yang familiar sekali kita dengar itu adalah teori vulkanisme atau yang kita kenal dengan gunung berapi. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu materi kepunahan dan evolusi. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Pada materi ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.